Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okni Hairani dari TK Melati, Kalideres. Pada video kali ini, saya ingin menceritakan praktik baik yang sudah dilakukan di TK Melati akhir-akhir ini. Hal yang pertama kali saya dapatkan ketika bertugas di TK Melati sebagai kepala sekolah adalah guru-guru kami yang gagap teknologi. Hampir seluruh dari guru-guru kami tidak mampu mengoperasikan komputer. Padahal, di zaman sekarang ini, teknologi sungguh sangat membantu kita dalam memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Apalagi sebagai guru. Penilaian anak usia dini adalah penilaian otentik, di mana guru-guru diharuskan untuk dapat mengcapture perkembangan anak-anak secepat mungkin. Karena penilaian anak-anak harus dilakukan saat mereka bermain. Data itu harus disimpan dengan apik, agar ketika dibutuhkan, data itu dapat dengan mudah dicari. Lalu, perencanaan anak-anak juga mungkin bisa berubah, karena pembelajaran harus menyesuaikan dengan peserta didik. Menyesuaikan dengan minat dan ketertarikan mereka. Apa yang kita sudah rencanakan hari ini mungkin bisa berubah besok, mengikuti minat anak-anak. Apa jadinya jika perubahan-perubahan itu dan data-data itu yang sudah kita kumpulkan, sudah kita buat, tidak terorganisir dengan baik? Maka pembelajaran akan mengalir begitu saja tanpa perencanaan dan tanpa arah. Karena data-data yang kita butuhkan mungkin hilang atau tidak terdata sama sekali. Alhamdulillah, dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada kami, yaitu akun Belajar ID yang dimiliki oleh seluruh guru, ternyata memiliki segudang manfaat. Bukan hanya untuk mengakses program Merdeka Belajar, tapi juga ternyata ada manfaat lain yang kita sudah rasakan dengan praktik baik kita beberapa bulan ini, yaitu penggunaan Google Workspace untuk pengadministrasian pembelajaran di kelas kami menggunakan akun Belajar ID. Dalam memaksimalkan akun Belajar ID ini, saya membagi prosesnya menjadi 3 tahap. Yang pertama, pembagian anggaran. Anggaran yang kami gunakan untuk memaksimalkan akun Belajar ID ini adalah anggaran BOP kinerja yang kami dapatkan dari program Sekolah Penggerak. Beberapa persen dari dana bantuan yang kami dapatkan, kami belikan Chromebook. Chromebook yaitu laptop dengan harga yang murah, dengan fungsi yang cukup untuk guru-guru kami dalam mengakses Google Workspace. Chromebooknya seperti ini. Lalu yang kedua adalah implementasi, dibagi menjadi beberapa tahap. Yaitu yang pertama adalah training. Seperti ini trainingnya. Trainingnya berupa penggunaan Chromebook, karena Chromebook sedikit berbeda cara pengoperasiannya dengan laptop biasa, namun dengan fungsi yang lebih mudah, sehingga menjadi user friendly bagi guru-guru TK yang masih bertahap dalam belajar mengoperasikan penggunaan gawai digital. Lalu yang kedua, training pengoperasian Google Workspace. Isinya ada Google Docs yang bisa dipakai untuk membuat RPP harian, lalu juga bisa dipakai untuk mengisi absensi, bisa dipakai untuk membuat assessment murid, dan banyak hal yang bisa dipakai dengan Google Docs ini. Juga ada Google Drive yang sangat luar biasa manfaatnya. Yang pertama, guru-guru TK sering sekali kehabisan memori. Dengan Google Drive ini, guru-guru dengan mudahnya dapat menyimpan video-video yang ada di handphone seketika mereka mendapatkan bukti perkembangan anak.
sehingga memorinya tidak penuh lagi dan bisa lagi menyimpan lebih banyak foto. Dan dengan Google Drive ini, kami juga mengadministrasikan RPP, assessment, absensi, itu juga di Google Drive ini. Kami bagi menjadi folder-folder seperti ini. Dengan akun Belajar ID ini, guru-guru bisa mendapatkan kapasitas media penyimpanan di Google Drive sebesar 100 GB per orang. Lalu tahap yang ketiga adalah pembiasaan. Seperti di contoh ini, untuk absensi, ini dibagi menjadi absensi per kelas. Sudah terdata dari awal pembelajaran hingga bulan terakhir. Untuk RPP, dipilah-pilah menjadi EPP per bulan. Didata berdasarkan hari dan tanggalnya. Untuk dokumentasi, terdata seluruh kegiatan yang sudah ada dokumentasi baik foto maupun video. Juga untuk penilaian, kami data berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh guru masing-masing dan dibagi-bagi menjadi penilaian per anak. Ini sudah mulai kita jalankan sejak tahun pembelajaran 2022. Bulan Juli lalu, semuanya teradministrasi dengan baik, terdata dengan baik, tiap tanggalnya, tiap harinya. Tidak perlu kita cari-cari dari lembaran. Kita cukup search tanggalnya, muncul yang kita mau. Lalu tidak perlu menumpuk-numpuk lagi kertas-kertas di meja kita. Cukup dengan menggunakan handphone atau laptop yang kita miliki. Dan dengan penyimpanan seperti ini, saya selaku kepala sekolah, jika tidak dapat hadir di tempat dikarenakan sedang cuti atau dikarenakan sedang pelatihan yang mengharuskan saya tidak berada di sekolah, saya bisa memantau kapan saja. Karena data ini dapat diakses dimanapun selama ada internet. Alhamdulillah, selama beberapa bulan ini kami mulai melek terhadap teknologi dan perubahannya, serta kemudahan yang ditawarkan dengan teknologi bagi kami. Guru-guru kami di sekolah menjadi lebih mandiri dalam membuat media ajar, dalam membuat perencanaan untuk kegiatan anak-anak itu lebih variatif. Karena data semua tersimpan dengan baik dan terorganisir dengan baik. Sehingga rekor perkembangan anak semua tersimpan dengan baik dan kita bisa tahu kegiatan apa yang kira-kira diperlukan dan disenangi oleh anak. Dan tentu akan menghasilkan perkembangan anak usia dini yang lebih berkualitas. Demikianlah praktik baik yang sudah kami jalankan di TK Melati. Semoga menginspirasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.